Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga selalu sehat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Setelah kita kemarin belajar tentang bioteknologi konvensional, hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa. Bioteknologi modern merupakan metode yang menggunakan prinsip rekayasa DNA, ya, yaitu dengan melakukan modifikasi gen-gen dan menyisipkannya pada organisme lain, misalnya mikroba, hewan, tumbuhan. Nah, ini beberapa kelebihan atau keuntungan dari bioteknologi. Bisa menghasilkan bibit yang sifatnya lebih unggul, menghasilkan produk kesehatan, bisa memberantas hama secara biologis, mengatasi masalah genetik, mengatasi permasalahan lingkungan. Penerapannya, bioteknologi modern bisa di industri makanan dan minuman. Pada anggur, wine, pembuatan industri obat-obatan, penisilin, atau menggunakan industri pertambangan, melepas biji emas, biogas, ya. Nah, ini yang modern yaitu hidroponik, kultur jaringan, bidang peternakan, cloning, vaksin hewan, bidang reproduksi, bayi tabung, inseminasi buatan. Ini produk bioteknologi modern, makhluk hidup transgenik. Terus bakteri Thiobacillus dapat menambang tembaga, bakteri Chemolithotrop pemakan batuan, anggrek yang dapat berpendar, kapas yang tahan lama. Dan ini adalah produk-produk bioteknologi untuk kesehatan. Nah, macam-macam ini ada interferon, insulin, vaksin, penisilin, ini antibiotik untuk melawan hormon pertumbuhan. Ini dia, kalian baca. Nah, kalau bioteknologi modern itu selalu melalui rekayasa genetika, yaitu mengubah susunan gen untuk mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan yang diinginkan, yaitu teknik rekayasa genetika bisa transplantasi inti, fusi protoplasma, amplifikasi gen, teknologi rekombinasi gen, pembuatan hibridoma. Ini transplantasi inti, ini dilihat ya. Ini pernah dilakukan pada sel kata ya, yaitu inti sel dipindahkan. Yang dipindahkan adalah inti sel dari usus kata yang bersifat diploid ya. Kemudian setelah diberi inti baru, ovum membelah berkali-kali sehingga terbentuk morula, blastula. Kemudian dipotong, diambil intinya, lalu intinya itu dimasukkan ke ovum yang tidak punya inti. Nah, akhirnya ovum tadi akhirnya menjadi diploid ya. Kemudian akan berkembang menjadi individu baru. Ini sel telur yang intinya dibuang, nanti disisipkan ke sini, diambil intinya saja ini, kemudian disisipkan ke sini. Nah, ini akhirnya jadi baru. Fusi sel, peleburan dua sel baik dari spesies yang sama maupun yang beda. Fusi sel diawali peleburan pelebaran membran dua sel. Kemudian diikuti peleburan sitoplasma, peleburan inti sel. Manfaatnya apa fusi sel? Untuk pemetaan kromosom, membuat antibodi monoklonal, dan membentuk spesies baru. Fusi sel diperlukan adanya sel sumber gen, sel wadah, dan fusi gen. Fusi protoplasma adalah peleburan dua sel, baik spesies yang sama maupun beda,
supaya terbentuk sel bastar atau hibridoma. Jadi yang disatukan protoplasmanya, bukan inti sel, tapi protoplasma itu kayak cairannya ya. Kemudian digabungkan menghasilkan individu baru yang memiliki sifat gabungan kedua individu. Fungsi protoplasma pada bakteri Nocardia yang menghasilkan antibiotik. Apa hibridoma itu? Adalah fungsi sel pada organisme tingkat tinggi yang bertujuan untuk mendapatkan gabungan kedua sel itu. Fungsi sel manusia dan tikus untuk menghasilkan antibodi untuk pengobatan kanker. Fungsi sel tomat dan kentang menghasilkan tanaman baru potato dan tomato yang menghasilkan tomat dan berumbi kentang. DNA rekombinan adalah proses mengkombinasi DNA suatu organisme ke organisme lain. Ini organisme menggunakan bagian organisme lain dalam tubuhnya dikenal dengan organisme transgenik. Tanaman transgenik, tanaman yang mengalami perubahan susunan genetikanya. Misalnya ini, biasanya kita kan tomatnya merah. Nah, dari hasil perpaduan tomat dengan disisipkan menjadi tomat ungu yang tidak mudah busuk. Terus beras kuning, jadi kita tidak usah merendam beras pakai kunyit, sudah ada beras yang berwarna kuning secara langsung. Ini ada semangka yang berbentuk kotak, ada jagung warna-warni, macam-macam ya. Hibridoma, bioteknologi modern hasil cloning. Ini yang pertama, namanya dombanya namanya Dolly. Ini lahir di Roslin, Skotlandia di sana. Nah, umurnya 6 tahun, kelahirannya diumumkan tahun 97. Ini membeberkan bahwa Dolly lahir ternyata usianya sudah beberapa tahun, sama dengan usia donor sel yang diperolehnya. Apa itu cloning? Yaitu penggunaan sel somatik atau sel tubuh makhluk hidup multiseluler itu bersel banyak untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama. Apa dampak bioteknologi modern? Ya, dampak positifnya meningkatkan produksi pangan, peningkatan kesehatan, penyedia bahan bakar alternatif. Terus dampaknya terhadap lingkungan, yaitu pelepasan organisme transgenik ke alam dapat mengganggu keseimbangan alam dan kelestarian organisme yang murni. Kalau dalam etika ada masyarakat yang menganggap bahwa menyisipkan gen suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang bertentangan dengan nilai budaya dan melanggar hukum alam. Di bidang kesehatan, produksi hasil rekayasa genetika dapat menimbulkan masalah serius. Jika dikonsumsi manusia dikhawatirkan memicu munculnya penyakit, misalnya beberapa orang yang sensitif terhadap organisme transgenik. Nah, terhadap lingkungan, organisme transgenik ini bila tidak dikelola dengan baik akan mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nufta dan dikenal dengan polusi gen. Ini prosesnya ya, pembuatan secara rekayasa genetik.